Nah, ini pertanyaan yang sering banget tuh ditanyain sama orang, yaitu mereka tuh minta gua untuk nanya ini, kira-kira saham ini bagus nggak ya? Atau tiba-tiba rekomendasi dong gitu. Saham yang bagus tuh yang kayak gimana? Ini tuh sering banget ditanyain di kolom komen gue juga gitu. Dan mungkin kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, nanti gue bakal copy paste deh ke chat gitu kan. Kalau misalkan ada yang komen seperti ini atau ke kolom komen nanti gue bakal, copy paste aja. Jadi jawaban gua kalau misalkan nanya soal rekomendasi ya, jawaban gua adalah setiap orang investasi sahamnya itu berbeda-beda yang terbaiknya itu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa kayak, "Oh gua, bagusan ini nih saham Sido Muncul," misalkan. Sido Muncul itu kan bisa jadi bagus buat gue, tapi belum tentu bagus buat orang lain gitu ya. Jadi makanya kita harus tahu dulu nih gitu loh beberapa karakteristik. Balik lagi kuncinya itu ada di profil resiko dan juga tujuan dari investasi. Kalian sesuaikan juga tuh dari saham yang kalian mau pilih dengan tujuan investasi kalian gitu. Kan memang ada saham-saham yang memang secara potentially dia baru bisa menghasilkan banget itu ketika 10 tahun ya. Ada juga yang memang di bawah 5 tahun hasilnya itu udah bagus. Misalkan saham-saham yang perbankan itu kan memang secara 5 tahun ke bawah dia secara kinerja masa lalu tuh udah bagus gitu. Jadi kalian harus cocokkan juga nih dengan karakteristik kalian. Pertama dari profil resiko kalian. Apakah kalian berani ngambil resiko tinggi apa enggak? Kalau resikonya semakin tinggi yang kalian bisa ambil, kalian bisa tuh mengambil saham-saham yang di luar dari perbankan atau di luar dari blue chip itu boleh gitu ya. Itu buat kalian yang profil resikonya tinggi. Tapi buat kalian yang profil resikonya tidak terlalu tinggi gitu, ya gue hanya bisa bilang bahwa saham-saham yang blue chip aja. Karena saham-saham yang blue chip itu dia walaupun turunnya agak lumayan dalam juga, tapi dia secara 5 tahun ke bawah hasilnya itu masih cukup oke gitu ya. Kayak saham-saham perbankan itu seperti itu sejauh ini. Dan itu sih mungkin jawaban gua dan satu lagi, cara menganalisa saham itu sendiri udah gue pernah jelasin tuh di video-video sebelumnya. Lu bisa cek aja cara menganalisa saham gue gitu. Nah, cara menganalisa saham intinya tuh gua ngebahas soal kita harus lihat dari return on equity-nya, return on asset, kita harus lihat dari segi debt to equity ratio, current ratio, dan lain sebagainya. Jadi rasio-rasio itu tuh sangat penting banget untuk menilai saham ini bagus apa enggak. Terus kalau emang ini udah saham oke, kira-kira secara kinerja masa lalu dia bagus di tahun keberapa ya gitu. Oh kalau misalkan dia bagus di tahun segini, oh ya udah gitu. Walaupun kinerja masa lalu itu tidak akan menentukan masa depan, but again di sini kan balik lagi kita mau coba melihat ke depannya seperti apa. Dan juga kalian hubungkan nih, kira-kira nih kalau usaha seperti ini dalam jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun maju apa enggak ya? Gitu. Oke, ini gue lihat bakal maju, ya udah gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk spesifik kayak, oh saham A adalah saham bagus, saham B saham bagus. Sebenarnya sih kalau kayak gitu beda-beda ya gitu. Dan tipikal kita tuh untuk menerima resiko beda-beda. Kalau kita tiba-tiba dikasih saham, ternyata saham tersebut kalian nggak siap untuk menerima resikonya, tetap aja ujung-ujungnya kalian nyairin sebelum waktunya dan akhirnya kalian itu mengalami kerugian gitu kan. Yang kita mau kan nggak seperti itu ya, maunya kalian tetap stay on track ya sampai jangka waktu investasi kalian itu. Dan caranya kalian adalah yang tadi gue bilang, pertama harus coba analisa dulu ya kan sesuai dengan profil resiko dan tujuan juga. Kedua, ya analisa secara ya semuanya tadi, rasio-rasionya tadi. Terus sama kalau mungkin lu bisa keterangan soal perlaporan tahunan itu sih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kalian tersebut ya. Buat lebih detailnya kalian bisa cek sendiri di video cara menganalisa saham itu. Oke semuanya, kalau kalian merasa nih video ini sangat bermanfaat dan patut untuk di-share ke yang lain, kalian bisa share aja ya. Kalian bisa share ke Facebook, kemana gitu ya, media sosial lain itu bebas ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Jangan lupa nonton video yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.